Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan sebagai kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sesedih kita melihat timnas kita kalah dengan skor 5-1, dicabik-cabik oleh Australia. Tapi udah cukup, lupain ya, kita tinggalkan match Australia Indonesia, ya udah kita kalah gitu. Tapi kita harus fokus ke depan, kita harus menang match per match. Masih ada Bahrain, Cina, dan Jepang sih agak sedikit ragu ya, tapi ya bolehlah bertahan total kayak 11 pemain ada di kotak penalti, nggak apa-apa. Cuma lawan Bahrain dan lawan Cina nih ya, gue ngerasa untuk menaikkan mental dan moral, bahkan meningkatkan trust lagi kepada sistem kepelatihan, gue bisa sedikit atau bahkan gue bisa melupakan match Indonesia Australia dan kita kalah dengan skor 5-1 dengan syarat kita membantai Bahrain. Ya, karena apa? Karena ya syukur-syukur mungkin ada keajaiban di akhir-akhir nanti, tapi gol dan kebobolan ini kan berpengaruh sama GA. Ya, jadi gue ngerasa kita bisa full melupakan kekalahan yang bikin kaget dengan skor 5-1 oleh Australia dengan cara menang lawan Bahrain dan menang secara meyakinkan. Tapi perlu kita ingat, Bahrain ini pasti dia juga upgrade. Ya, dia pasti juga upgrade, dia nggak mungkin seperti Bahrain yang pada pertemuan sebelumnya sama-sama meningkat secara proses dan progres. Dan yang perlu kita ingat lagi bahwa Bahrain ini sangat berbanding terbalik dengan Australia. Australia kalau kita lihat itu kan full taktik lah ya, dia sistematis banget, mainnya tuh kayak tertata, nge-set up-nya bagus, transisinya luar biasa. Bahkan gue ngerasa Australia ini back-nya ini nggak bagus. Kita gampang ngelewatin 1-2 back Australia, cuma dia berhasil menutup kelemahan tersebut dengan melakukan transisi. Dia cepet banget ya, dia tahu ketika megang bola apa yang harus dilakukan, tanpa bola dia juga tahu apa yang harus dilakukan, bahkan dalam keadaan ditekan dia tahu harus berbuat apa gitu di lapangan. Jadi sangat berbanding terbalik ya, dia nggak ngerusak tempo, dia nggak bermain negatif football banget, dia juga nggak main provokatif. Jadi ya Australia ini bermain normal selayaknya. Ya udah, gue Australia, peringkat gue 26 FIFA, gue memang superior, gue bisa menang dalam match per match dan nggak perlu intrik-intrik atau non teknis lain ya, karena kita udah bisa menang, kita udah mampu memenangkan match per match. Itu Australia. Nah Bahrain, ini Bahrain agak lain nih. Bahrain tuh kayak kita harus menang. Menang teknis maupun non teknis, intrik-intrik apapun harus kita lakukan demi kemenangan. Apapun kalau bisa kita lakukan. Ya, kalau kita kalah secara teknis, non teknisnya kita harus menang. Ingat, Bahrain dia lebih sering tidur-tiduran di lapangan untuk merusak momentum jalannya pertandingan daripada memperlihatkan taktikal apa yang diterapkan oleh pelatih dan individual kualitas pemain seperti apa yang diperlihatkan. Ya, dia lebih sering tidur-tiduran, ya benturan 50-50, tidur jatuh lama semenit baru bangun. Ya kalau bisa mandi dulu tuh dia pulang dulu, beli rokok tuh Bahrain. Ingat, Bahrain akan seperti itu. Apabila out, bola keluar lapangan, dia nggak mungkin langsung lempar. Dia santai dulu, momen hilang lagi, ngerusak mood pemain, ngerusak mood lawan, baru dilempar. Apabila goal kick, kiper juga bakal melakukan tendangan yang nggak langsung cepat gitu, pasti ada delay-nya gitu. Dan kalau benturan, dia melakukan protes yang cukup lama buat ngelur-ngelur waktu. Ya, dia cukup provokatif terhadap pemain lawan, terhadap Indonesia. Nanti kita harus tahu kalau Bahrain seperti itu ya. Dan mulai ada intrik-intrik kayak, iya, kita harus ada orang dari FIFA yang terjun langsung mengkawal pertandingan Indonesia Bahrain, takut kenapa-napa. Udah mulai kayak gitu. Jadi itu lebay menurut gua. Indonesia harus tetap fokus, konsentrasi,
harus meminimalisir kesalahan demi kesalahan dan lebih klinis di lini depan, lebih efektif. Ya, ingat kita bedanya sama Australia, kita punya peluang tapi kita nggak gol, Australia punya peluang tapi Australia bisa bikin gol. Pelajaran harus cepat diambil, ya, momentum harus bisa diraih. Dapat peluang, jadiin gol. Blunder-blunder kalau bisa jangan. Ya. Starting line up dari awal kalau bisa, ya, harus tepat. Nah, ini gue sebenarnya ada rekomendasi. Gue nggak ngerti ya kalau gue bahas Liga Eropa ini, yang nonton gue cukup antusias gitu. Tapi kalau gue bahas timnas mungkin kalian ke channel lain ya nggak apa-apa. Cuma gue mau mengutarakan pendapat pikiran gue sebagai fans timnas yang pengen lihat timnasnya ini bagus. Ya kalau bisa ke Piala Dunia. Ya, nah, ini pikiran gue mungkin bisa jadi rekomendasi ya kalau ditonton gitu, karena gue ngerasa Hansi Flick sih nggak nonton gue, tapi secara energi dia nyampe gitu kan, halu-haluan gue aja. Nah, gue ada rekomendasi, gue ada pikiran untuk menyusun starting line up. Kalian juga boleh menyusun starting line up. Kira-kira siapa yang paling ideal ya? Ini udah bukan masalah A lebih bagus dari B, ya B lebih bagus dari C, gitu. Tapi siapa yang ideal as a unit? Ya, sebagai unit, lini per lini, ya, sebagai tim. Bukan ini lebih mahal daripada ini, berarti secara permainan ini harusnya lebih berkualitas. Enggak. Kalaupun ada pemain yang nggak terlalu mahal secara transfer market, ya itu bukan jaminan. Ya, gimana chemistry, bonding itu diperlukan untuk sebuah tim menciptakan kemenangan. Chemistry, bonding. Ya, sekali lagi, gue bukan bilang kalau A ini secara jam terbang lebih bagus, tapi kalau unitnya lagi nggak cocok, ya itu bahaya juga. Oke? Langsung aja nih. Ini pelajaran dari kemarin juga ya. Jadi memang ada beberapa lini yang lagi kayak secara bonding kurang, secara komunikasi kurang, dan chemistry-nya nggak dapet gitu. Dan ada beberapa pemain yang menit play-nya agak kurang, tetap main gitu. Dan ada beberapa pemain yang tidak bermain di posisi favoritnya gitu. Dan jadi potensi dalam dirinya itu nggak keluar, karena gue ngerasa pelatih yang baik selain taktiknya harus banyak, selain punya plan A, plan B, dia juga bisa memberikan motivasi buat pemain dan mengeluarkan kemampuan pemain 100%, bahkan lebih. Itu menurut gue. Oke, langsung aja. Ini lawan Bahrain nih. Ya, Coach Patrick, saya punya ide buat kamu kalau misalkan berhadapan dengan Bahrain, karena gue ngerasa gimana cara bikin trust kita, gimana cara bikin lupa sama Australia dengan membantai Bahrain. Nah, nih langsung aja guys. Kalau kemarin pakemnya itu adalah 4-2-3-1 ya, yang diserahkan ke perangkat pertandingan 4-2-3-1, yang ditampilkan juga 4-2-3-1. Walaupun ada beberapa media yang beda, pasti di penerapan adalah 4-2-3-1, tapi ketika gameplay ya menjadi 3-5-2 atau 3-4-3. 3-4-3 sih lebih tepatnya. Nah, ini gue kalau mau tetap versi gue harus nggak harus sih, 4-2-3-1 ya. 4-2-3-1 gue susun line up-nya dan gue kasih alasan kenapa dia harus menjadi starting line up. 4-2-3-1 ketika attack dia bisa menjadi 3-4-3 ya, nggak perlu khawatir, karena kalau kita punya flank yang bisa naik turun, back sayap bisa naik turun, ya 4-2-3-1 tetap berjalan oke. Ketika attack juga transisi 3-4-3, pas turun juga bisa jadi 3-5-2 lah. Nah, yang terjadi nih 4-2-3-1 adalah sistem formasi yang menstabilkan, yang mengharapkan bermain secara stabil, terutama di lini tengah. Ya, double pivotnya ini sangat berpengaruh, jadi please nanti jangan sampai salah pasang. Nih, dari kiper gue masih Martin Pais ya. Martin Pais kiper, dan 2 central back, please ya, Bang Jai sebagai kapten dan Rizky Ridho. Oke, semua back yang ada di timnas Indonesia bagus. Gue nggak bilang Mes ini lagi jelek mainnya atau Mes pemain yang kurang. Enggak, Mes bagus.
Mes jam terbang oke. Ya, Mes punya kualitas di atas rata-rata. Tapi di sini gue lebih nyari yang chemistry-nya lebih dapat. Karena ketika udah bermain sebagai pemain timnas itu bukan cuma nunjukin skill individu sendiri gitu, tapi bisa gak bermain sebagai unit gitu, bisa gak lu menjadi tandem yang tepat buat samping-samping lu gitu. Jadi gue ngerasa Bang Jai di sini sama Rizky Ridho ya, karena secara permainan bonding chemistry udah terjalin lama dan aman lah. Pas Rizky Ridho masuk kemarin juga udah kebentuk lagi di lini belakang. Nah, di sebelah kanan ya ini back kanan, back sayap ya, wing backnya masih Kevin Dix, nggak apa-apa, masih Kevin Dix ya. Kalau ada kayak Shen atau yang lain-lain boleh main di babak kedua Kevin Dix walaupun gagal penalti. Ya mudah-mudahan dengan hal tersebut menjadikan motivasi yang berlebih untuk membuktikan di match berikutnya ya, kayak oke gue penalti gagal dan di match berikutnya gue harus nunjukin buat diri gue, buat seluruh rakyat Indonesia bahwa kemarin emang lagi off aja. Ini gue tampil, gue bakal berikan yang terbaik. Kevin Dix. Sebelah kiri, please. Udah nggak ada siapa-siapa lagi sih ya di top of mind gue. Ini ada Verdong yang main paling konsisten. Tolong teman-teman yang lain kalau main semangatnya, energinya kayak Kevin Verdong. Kenapa gue nggak mau dia bermain kayak kemarin? Karena sayang. Dia punya passing, akselerasinya bagus, endurance-nya juga oke gitu loh. Naik turunnya, overlap, underlap-nya bagus. Dia punya passing dan dia punya paru-paru yang mungkin lebih gitu dari pemain lain. Dia bisa naik turun ya, 90 menit dia bisa naik turun, lari-lari 90 menit masih bisa. Jadi sayang kalau dia ditaruh di CB, kalau dia ditaruh di back tengah. Ya manfaatkanlah Kelvin Verdong ini untuk membantu melakukan penyerangan dan kokoh dan solid ketika bertahan. Jadi dia di sini naik. Ya jadi kalau mau 3-4-3 yang geser ini aja, Ridho geser, Jai di tengah, Dix nggak usah jauh-jauh karena di sini nanti udah cukup kuat lah. Ini yang naik Kevin Verdong. Ini mau inverted silakan overloadin di final third lawan. Nah, sekarang ini krusial lagi, double pivot. Semua gelandang timnas Indonesia jago ya, semua gelandang timnas Indonesia berkelas. Cuma lagi-lagi gue lagi mau nyari yang sudah bisa bermain sebagai unit, sudah bisa menjadi tandem yang baik, tandem yang pas untuk pemain-pemain di sekitarnya. Ya, Tom Haye harus bermain, tapi ini please banget ya, please banget Ivar Jenner, kalaupun nggak bisa Pelupesi. Ya buat apa dipanggil cepet-cepet tapi kalau nggak dimainin ya ada Pelupesi. Dan kalaupun bukan Pelupesi, Ricky Kambuaya. Ya gua menduga, gue curiga Bahrain ini bakal bertahan juga. Dia bakal sedikit meniru gaya permainan dari Australia. Nah dibutuhkan pemain otak. Ya passing-passing, low pass, lob itu udah ada Tom Haye. Kita butuh kayak Ricky Kambuaya, orang yang berani bermanuver melewati beberapa shape, melewati line defense yang dibuat nanti oleh Bahrain. Ya kalau bisa dia punya short pass yang kenceng, silakan. Ya jadi di sini kalau bisa Pelupesi, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tom Haye tetap. Oke. Gimana? Masih setuju? Apa ada bantahan? Silakan. Flank kiri, di flank kiri Dan James lah, nggak apa-apa karena gue ngerasa kalau dia ada support yang optimal dari lini belakang, ya bukan dia yang naik turun sendiri, dia bakal lebih optimal, dia bakal lebih bisa menunjukkan kemampuan, kualitas karena dia passing-passingnya oke juga, tenang juga mainnya ya. Dia nggak yang kelihatan oh ini lagi nggak beres main, enggak. Dia bisa karena ada Kelvin Verdong kemari, kalau mau inverted ke tengah-tengah dikit ya nggak apa-apa. Ya sering-sering cut inside ke lini tengah. Nah, nomor 10-nya siapa? Attack midfield. Marcelino nggak apa-apa. Marcelino ya dia masih oke. Dia masih energiknya itu ada.
Nah, sebelah sini flank kanan. Ini sih dia bisa bermain di mana aja ya. Karena aku bilang kenapa ini Dix nggak usah terlalu maju, karena ini pemain kuat, head map-nya juga bagus, secara fisik juga mumpuni buat main di kualifikasi ini dia paling mumpuni gue ngerasa. Selain Verdong, yaitu ada Ole. Ini butuh 5-10 menit gue bisa langsung cinta sama Ole Romeni ya. Gimana cara dia mengolah bola ya, capingnya, passingnya, visi misinya ini bagus banget. Nah, ini di depan satu nih sebagai striker yang kita nggak ada. Kemarin sering banget ketika cutback di tengah kosong, ketika ada umpan-umpan tidak ada yang mengolah. Mau gambling sekalian. Ya, ini nyerang dan menang, masukin Bagas. Ya, kita lihat Bagas walaupun bukan starting line up ya di Dewa, tapi ketika dia bermain impact-nya sangat luar biasa, koleksi golnya juga banyak, dan kita butuh nomor 9 Bagas di sini. Silakan kalian setuju apa enggak? Ya, sekali lagi Martin Paes belakang, Rido Jai sebelah kiri, si kanan Kevin Dix, kiri Kevin Verdong. Di sini Tom Hai, Ivar Jenner, kalau nggak Ivar, Pelupesi, Kambuaya yang mau nusuk, yang bisa berani memiliki kepercayaan diri, akselerasi yang luar biasa untuk menusuk pertahanan lawan, mainin di sini. Tapi ingat juga transisi ketika diserang, kalian harus mengalau bola terlebih dahulu sebelum back. Jangan sampai kosong di belakang ya. Jangan sampai 1 lawan 1, itu bahaya juga. Nah, sebelah kiri Dan James bisa lebih leluasa karena di backup oleh Kevin Verdong yang bakal naik turun nanti. Nah, Marcelino bisa dikasih free roll lagi, dia mau main kiri, yang penting bisa nusuk, yang penting bisa umpan ke depan. Bagas udah 9 mati, harus bisa protect ball, harus bisa menjadi wall. Ya, goal getter juga. Itu dari gua ya. Belajar dari kemarin, masih ada kekurangan. Silakan kalian kalau punya ide-ide lagi silakan dilempar. Ya, kita doain Indonesia yang terbaik karena waktunya nggak banyak. Dia pulang istirahat, ada sempat waktu buat latihan, akhirnya ya mungkin fisik kayaknya mungkin semua udah pada punya fisik, tapi kayak harus pendinginan dan pemahaman taktikal lagi yang deep lagi harus dilaksanakan. Oke, gitu aja teman-teman. Silakan di komen, dan terima kasih ya yang kalau udah support channel gua bahas timnas juga ya. Ada berita sedikit dari Barcelona, Rafinha mencetak gol melalui penalti di Brasil, dan ada Kubarsi yang cedera. Mudah-mudahan gara-gara international break ini cederanya nggak terlalu parah dan bisa langsung sembuh. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos!